Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Stodi Maharani, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual dari mancanegara. Pemirsa, telah terjadi kembali kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang terjadi di Ansan, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Kejadian ini terjadi pada pagi hari di mana korban dalam perjalanan menuju ke sekolah. Pelaku Choi Do-san, 56 tahun, menculik dan menyeret korban ke salah satu toilet gereja yang berada di area sekitar. Korban yang masih berusia 8 tahun ditemukan dalam keadaan tergeletak di lantai dengan luka memar dan darah yang memenuhi tubuh. Pelaku dikabarkan menonjok, menggigit pipi, dan mencekik korban hingga pingsan, lalu menyetubuhinya dengan kasar, hingga organ reproduksi dan dubur korban kehilangan fungsi hingga 80%. Dikabarkan juga bahwa pelaku telah sering melakukan tindakan kriminal dan sempat menghapus jejaknya. Itu termasuk pedofil nggak sih? Pedofil itu apa sih, Bang? Pedofil tuh kan gangguan jiwa yang orangnya tuh suka sama anak kecil. Emang bisa disebut pedofil itu pada usia berapa? Kalau misalnya korbannya itu pastinya di bawah 14 tahun, kalau misalnya pelakunya itu di atas 16 tahun ya. Emang pedofil itu sukanya terhadap anak kecil aja atau ada ketertarikan terhadap sesama jenis? Kalau misalnya secara seksual dia normal ya, dia suka dengan lawan jenis, hanya saja dorongan seksualnya itu dia lebih terdorong ke anak kecil seperti itu. Emang gejala pedofil tuh kayak gimana sih? Jadi dia tuh kayak berhayal gitu, ada dorongan ingin melakukan seks gitu, dan itu tuh terus terpikirkan secara intens gitu, paling tidak sekiranya 6 bulan gitu terpikirkan. Nah kalau misalnya si hayalan ini tuh tidak terrealisasikan, dia tuh muncul masalah-masalah interpersonal. Emang penyebab pedofilia itu apa sih? Untuk penyebabnya itu belum diketahui secara pasti ya, karena kan memang ada perbedaan karakteristik gitu setiap individu. Namun memang hal ini bisa didorong dengan misalnya individu tersebut pernah mengalami kekerasan seksual pada saat anak-anak. Itu kayaknya masuk gak sih ke sadomasokisme? Hah? Sadomasokisme tuh apa? Sadomasokisme itu kayak gini, misalnya ada satu orang yang dia tuh ingin memperoleh kesenangan tapi secara sadis, dan itu tuh menyebabkan orang lain itu menjadi kesakitan. Nah di sini itu kayak si Choi Do-sun ini tuh yang bersifat sadomasokisme itu, dan si Nayeongnya ini yang kesakitan gitu. Nah mungkin aja kayaknya si Choi Do-sun itu kayak menurut dia kekerasan itu dapat meningkatkan gairah. Buktinya itu di kasus-kasus sebelumnya, dia tuh dari remaja seumuran kita tuh udah nyuri sepeda, udah memeras uang ke warung. Terus dia juga sebelumnya pernah memerkosa gadis umur 19 tahun. Terus dia udah banyak melakukan kejahatan lainnya. Terus dia juga pernah menyerang pria umur 60 tahun bahkan sampai meninggal. Terus itu bentuknya emang cuma memukul aja? Nah enggak cuma mukul aja, bisa kayak menggigit, terus bisa nyekek, terus malah aja bisa kayak sampai memperlakukan seksual lawan jenisnya itu dengan sadis gitu. Oh, berarti pemicunya karena dia suka dengar bentuk kekerasan ya? Nah selain itu ada lagi faktor lainnya, yaitu dendam. Contohnya nih di Indonesia, di Manado ada 2 pelaku yang melakukan sadomasokisme. Nah di sini tuh korbannya ini adalah mantan dari salah satu pelakunya ini.
Dan setelah ditelusuri, kenapa dua pelaku ini melakukan hal itu, ternyata karena pelaku ini cemburu karena mantannya ini udah punya pacar baru. Gitu. Oke. Terus dampak pelecehan seksual terhadap korbannya itu gimana dah? Dampaknya itu bisa juga terkena gangguan kecemasan umum tahu. Nah, itu tuh bisa merugikan sang korban seperti fisiknya menderita kelelahan, susah tidur, juga bisa berdampak pada psikologis dan sosial budaya terhadap korban. Seperti orang tuanya itu akan menjadi overprotective dan anak akan merasa dingin terhadap orang lain, dia memiliki rasa trauma dan terkadang dia ada pikiran negatif pada saat dia stres. Lalu ada gangguan fobia spesifik. Nah, gangguan kecemasan di mana seorang individu memiliki ketakutan yang irasional seperti berlebihan dan terus-menerus terhadap objek atau situasi tertentu. Lalu ada gangguan yang paling serem sih kataku, yaitu bisa sampai bunuh diri. Itu tuh gara-gara kecemasan dan depresi si korban. Terus efek jangka panjang sama pendeknya apa? Ini aku juga nemunya di jurnal kalau dampak emosi dari korban pelecehan seksual itu sendiri biasanya ditandai dengan adanya powerlessness, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual itu. Tindakan kekerasan seksual pada anak juga bisa bawa dampak secara emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, bahkan sesak bila mengalami kejadian, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, insomnia, bahkan bisa mimpi buruk. Anak yang mendapat kekerasan seksual juga memiliki dampak jangka pendeknya, bahkan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, sama konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Nah, kalau jangka panjangnya ketika dewasa akan mengalami fobia pada hubungan seks, bahkan parahnya anak akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Nah, kemudian setelah dewasanya, bahkan anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan semasa kecilnya. Nah, itu untuk metode penyembuhannya kayak gimana ya? Nggak tahu tuh gue. Nah, gue tahu tuh, untuk metode penyembuhannya bisa dilakukan psikoterapi. Ada banyak psikoterapi yang bisa dilakukan. Namun, para ahli menyarankan untuk melihat kondisi anak tersebut dari hal mental maupun fisiknya, agar nanti bisa dilihat tuh kayak psikoterapi apa sih yang bisa dilakukan, apakah lebih ke behavioral atau ke psikoterapi kognitif. Namun, bila psikoterapi tersebut tidak kondusif, ada tuh namanya itu psikoterapi integrasi, yaitu psikoterapi gabungan antara misal behavioral dan psikoterapi kognitif. Terus itu alasannya apa ya? Alasannya dapat dilihat dari kondisi yang terjadi, karena kondisi tersebut mempengaruhi mental dan fisiknya. Nah, Yong bahkan tidak ingin melihat ayahnya sendiri karena dia trauma terhadap laki-laki. Hal itu bisa dilakukan psikoterapi behavioral untuk melakukan pendekatan secara intensif. Sedangkan untuk pola pikirnya, Nayong bahkan tidak ingin menemui teman-temannya karena dia merasa malu, dan hal itu bisa dilakukan psikoterapi kognitif untuk merubah pola pikirnya kembali. Nah, jadi film ini tuh nyeritain anak kecil yang umurnya baru 8 tahun dan jadi korban pelecehan seksual di dekat sekolahnya. Nah guys, jadi kejahatan itu nggak cuma terjadi di tempat tertutup ya, tetapi di tempat terbuka aja itu bisa terjadi loh. Selanjutnya ada pedofilia atau dalam bahasa Yunani yaitu pedo atau anak, dan filia, yaitu gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Nah, orang yang mengidap pedofilia ini juga disebut dengan pedofil. Dan seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa memicu seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya juga bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual loh. Lalu ada sadomasokisme, yaitu suatu orang memperoleh kesenangan secara sadis dengan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada orang lain. Nah, sadomasokisme itu bentuknya nggak cuma mukul aja loh. Intinya,
Selama hal itu membuat penderitaan kepada orang lain, itu disebut sadomasokisme. Faktornya bukan karena dia suka kekerasan aja, tetapi juga bisa karena dia balas dendam. Lalu ada emosi. Dan menurut Darwis, emosi itu suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku dalam bentuk ekspresi tertentu. Dampak emosi dari korban pelecehan itu biasanya ditandai dengan polenes, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual itu. Dan itu termasuk gangguan kecemasan umum juga tahu, dan dapat merugikan fisik, dapat menderita kelelahan, dan kesulitan tidur. Nah, sedangkan faktor psikologis dan sosial budaya termasuk memiliki standar diri yang keras, orang tua yang terlalu ketat, kritis atau dingin, pikiran negatif saat merasa stres, dan riwayat trauma atau stres yang tidak terkendali. Lalu ada fobia spesifik, yaitu gangguan kecemasan di mana seorang individu memiliki ketakutan yang irasional, berlebihan, dan terus-menerus terhadap objek atau situasi tertentu. Gangguan yang paling umum di antara individu yang melakukan bunuh diri adalah depresi dan kecemasan. Nah, untuk metode penyembuhannya yaitu menggunakan psikoterapi, yaitu dengan psikoterapi integrasi antara psikoterapi behavioral dan psikoterapi kognitif. Dia beda-beda. Nanti dulu, tapi sekarang disimpan di situ, kita syuting Pedofil doang. per ini, per tema, per ini. Shit, Kayak susah, gitu. susah. Nggak bisa. Lu Gue susah nih teksnya. Kok kalian lihat aja kayak aku tuh kalau nggak. Gini ya. Tapi Susah, Cok. Seriusan, aku aja bilangnya ini aku di laptop punya di laptop di kalian jurnal. aja. Jadi aku mah gitu ceritanya. Jadi biar langsung lihat aja. Kurang orang ya, kurang orang doang kan? Hah? Apa? Di sini nggak bisa kameramen. Aku nggak bisa tremor. Goyang banget. Debbie nanti Debbie hilang. hilang ya. Kamera rolling action. Cut. Terus Cut. Cut. Kak, Korban yang masih cut itu lanjut. Dikabarkan juga bahwa pelaku telah sering cut lanjut. Berarti lucunya dengan A few moments later. Siapa Sarko tuh? Adalah salah satu. Cut. Kok jadi salah satu? Berarti mantan tema. Terus dampak pelecehan tersebut Jadi itu tuh metode penyembuhannya gimana ya? gak tahu gua. nah gue tahu tuh untuk metode. Asa aneh beneran sumpah. Oh, berarti intonasi. One eternity later. Emang pedofil itu sukanya terhadap anak kecil? Terus itu alasannya? Apa? terus emang usia pedofil tuh Jadi itu tuh metode penyembuhannya kayak gimana ya? Untuk metode penyembuhannya dapat dilakukan psikoterapi. Kenapa ketawa mulu ya? Aku lihat aku nggak di. A few inches later. dan itu tuh berdampak pada sisi 3. Emang penyebab pedofilia itu apa sih? Sana. Masalah-masalah interpersonal seperti itu. Jadi kayak misalnya stres. dan itu tuh berdampak pada psikologis dan budaya. 3. Jadi dia tuh kayak berhayal untuk adanya dorongan seks seperti itu. Minimal Pada saat anaknya terus Salah. iya Gak apa-apa. Enggak. gini ya. Ya ini kan mulai. Terus cara pencet cut. Oke. Itu dan tiba-tiba iklan.
2 hours later. Cukup ya? Gue nungguin udah berapa menit kan? Jadi berapa nanya ini sampai kapan tadi? 12 detik. Maling ye. Bis kelabing biasa. Dadah. Kelabing nih beragam nih. Iya. Dibuka kan ya? Terus efek jangka panjang sama pendeknya apa?